Tuh, selamat selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari Pagi. kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari modul yang berjudul Budaya Bermedia Digital. Adapun materi yang akan kami paparkan itu mencakup dua bab, yaitu bab 4 dan bab 5. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mufti Ramadan dari Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Next slide. Yang pertama ada Adela Yusuf, yang kedua ada Amelia Kurniasi, yang ketiga ada Cindy Arianti, yang keempat ada Fiala Fajwa, yang kelima ada Hanada Fitri Nur, yang keenam ada Maulena Rizky Handayani, yang ketujuh ada saya sendiri Mufti Ramadan, yang kedelapan ada Pratiwi Nur Aziza, yang kesembilan ada Safina Firdaus, yang kesepuluh ada Syakira Azahra. Next slide. Untuk yang pertama, kami akan memaparkan materi dari bab 4, yaitu cintai produk dalam negeri. Next. Yang pertama ada belanja melalui media digital. Belanja melalui media digital bukan menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan saat ini. Hampir semua hal bisa diperjualbelikan di dunia digital. Bahkan ada pihak-pihak yang menjual hal-hal yang sensitif juga bisa terjadi di dunia digital. Diketahui, marketplace pertama kali muncul di Amerika Serikat dengan adanya eBay dan Amazon. Kemudian disusul China, ada kehadiran Alibaba yang didirikan oleh Jack Ma. Di Indonesia sendiri pada tahun 1999 hadir toko online yang didirikan forum jual beli Kaskus. Namun di masa awal berdirinya forum jual beli online, proses transaksinya tetap dilakukan secara offline. Jadi kebanyakan orang itu hanya menggunakan platform tersebut guna menunjukkan produknya saja. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih Mufti. Selanjutnya ini ada marketplace di Indonesia. Seperti yang kita tahu, marketplace di Indonesia ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan internet. Nah, di sini ada beberapa marketplace ya di Indonesia yang terkenal. Jadi saya mengambil 3. Yang pertama itu ada Tokopedia yang didirikan pada tahun 2009, kemudian ada Bukalapak yang didirikan pada tahun 2010, dan juga ada Zalora Indonesia yang didirikan pada tahun 2011. Nah, Zalora Indonesia ini itu didirikan karena dilihat dari peminat masyarakat terhadap jual beli secara online. Nah, bahkan karena antusias yang tinggi nih dari jual beli online, maka dicetuskanlah Hari Belanja Online Nasional atau yang biasa disingkat Harbolnas yang diperingati setiap tanggal 12 Desember. Nah, saat ini jumlah marketplace sudah begitu banyak dengan kekuatan industrinya masing-masing. Begitu pula dengan pilihan metode pembayaran yang juga semakin beragam. Proses transaksi yang tadinya terbatas seperti menggunakan debit ataupun kredit kini bisa dilakukan melalui smartphone, seperti yang kita tahu ada GoPay, Dana, OVO, dan lainnya. Nah, kemudian fenomena jual beli online atau jual beli di dunia maya itu semakin marak ketika munculnya pandemi COVID-19. Jadi para produsen dari produsen kecil sampai besar harus memutar otak dan mencari solusi dengan memanfaatkan media sosial dan memasarkan produk-produknya. Nah, media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp Group menjadi pilihan yang paling diminati oleh para perusahaan home industry untuk berjualan aneka ragam makanan, pakaian, kosmetik, dan sebagainya. Banyak grup jual beli yang akhirnya bermunculan mengikuti
mengikuti perilaku konsumen. Menurut Engel, pada tahun 1994, perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk keputusan mendahului dan menyusuli tindakan ini. Kemudian ada dua elemen penting perilaku konsumen. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan, dan yang kedua ada kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai serta mendapatkan barang dan jasa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada bijak menjadi konsumen di era digital. Cerita atau pengalaman mengenai penipuan saat melakukan jual beli sudah begitu banyak kita dengar. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah menjadi korbannya. Inilah tantangan bagi kita semua ketika era digital sudah merambah semua lini kehidupan manusia. Berikut merupakan beberapa kemampuan yang harus kita miliki untuk bisa menjadi konsumen yang bijak di era digital. Yang pertama, mampu mengakses informasi, merupakan kompetensi awal yang dibutuhkan setiap individu untuk bisa mendapatkan informasi akurat yang diperlukan sehingga bisa menjadi konsumen yang bijak di era digital saat ini. Karena dalam mendapatkan informasi di media digital, harus ada kemampuan spesifik dalam mengakses informasi di dalam setiap aplikasi jual beli yang ada. Yang kedua, mampu menyeleksi atau memilih informasi. Agar kemampuan ini agar kita tidak keliru dalam proses memilih keputusan. Yang ketiga, mampu menyesuaikan kebutuhan. Mampu menyesuaikan kebutuhan ini merupakan sebuah kemampuan supaya kita tidak berujung untuk mengonsumsi kebutuhan ini secara berlebihan. Yang keempat, mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan informasi. Banyak informasi potongan harga yang akhir-akhir ini sering dilakukan para produsen untuk menarik minat konsumen pembeli. Padahal barangkali barang tersebut kualitasnya sudah di bawah standar yang ada. Misalnya jika pakaian, modelnya sudah tidak sesuai lagi dengan yang saat ini. Jika makanan, mungkin kadaluarsanya sudah akan mendekati waktunya, dan lain sebagainya. Yang kelima, mampu untuk memverifikasi informasi, di mana kita harus mampu melakukan ini untuk bisa membandingkan informasi jual beli dengan fasilitas potongan harga atau potongan gratis ongkir dengan informasi dari toko online sejenis lainnya. Boleh di next. Yang keenam, mampu mengevaluasi informasi dengan maksud mempertimbangkan mitigasi resiko sebelum mendistribusikan informasi dengan mempertimbangkan cara dan platform yang akan digunakan. Di sini, warganet harus memperhatikan resiko-resiko yang ada dengan jual beli secara online. Kadangkala apa yang kita pesan tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan di media online. Yang ketujuh, mampu mendistribusikan informasi. Hal ini dengan mempertimbangkan siapa yang akan mengakses informasi tersebut, yang dilakukan agar kita tidak menjadi korban penipuan secara online. Yang kedelapan, mampu memproduksi informasi. Ini dalam menyusun informasi yang baru dan akurat, jelas, dan mempertimbangkan etika. Warganet diharapkan mampu menyusun informasi yang akurat berdasarkan fakta yang ada, serta akal sehat sehingga tidak banyak pihak yang merasa dirugikan dan mengalami ketersinggungan. Yang kesembilan, mampu berpartisipasi atau berperan aktif dalam berbagai informasi yang baik dan etis melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi dari lainnya. Hal ini sangat penting agar warganet lainnya tidak mengalami berbagai penipuan online yang seringkali terjadi di dunia digital. Dan yang terakhir, mampu berkolaborasi untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis. Ini merupakan sebuah kerja nyata dari sebuah komunitas untuk bisa memerangi penipuan-penipuan yang masih ada di dunia digital. Boleh next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, mencintai dan membeli produk dalam negeri. Mengapa sih kita harus mencintai produk dalam negeri? Karena menurut Siswanto pada 2017, kecintaan pada produksi dalam negeri sebenarnya bukti dari bela negara secara ekonomi. Bela negara dalam konteks kekinian tidak mengutamakan wajib militer, tetapi lebih mengutamakan dimensi kreativitas, sosial media, dan acara-acara hiburan yang edukatif. Lebih lanjut, gerakan bela negara melibatkan badan ekonomi kreatif. Sedangkan hal ini selaras dengan pasal 27 ayat 3
yang berbunyi, semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Boleh di next? Nah, selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan untuk menambah kecintaan kita pada produk dalam negeri, yakni dengan strategi subjektif, yakni dari mana kita merubah dari sisi masyarakatnya, dan strategi objektif, kita merubah dari sisi barang yang dijualnya. Yang pertama itu strategi subjektif. Yang pertama, membangun nasionalisme berkonsumsi. Masyarakat Indonesia perlu digugah rasa nasionalismenya dalam berkonsumsi. Sosialisasi pentingnya membeli produk nasional ketimbang produk luar negeri. Sosialisasi ini dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, membangun rasionalisme yang logis masyarakat Indonesia dalam membeli produk. Masyarakat Indonesia perlu diajak bersikap logis dalam berkonsumsi. Dalam hal ini, informasi bahwa produk Indonesia tentu juga tidak kalah mutunya dari produk luar, yang dibuktikan secara objektif dan bertanggung jawab. Jika mutunya sama antara produk nasional dan produk luar, maka sebagai bangsa Indonesia sebaiknya membeli produk nasional. Hal ini dilakukan sebagai langkah membela industri nasional atau bagian dari langkah bela negara. Boleh di next? Nah, selanjutnya adalah strategi objektif. Mutu produknya. Konsumsi produk nasional. Kalau bisa, mutu kualitas melebihi produk luar negeri. Tetapi kalau tidak bisa, minimal sama dengan mutu produk luar negeri. Yang kedua, penetapan harga yang bersaing. Harga produk dalam negeri seharusnya bisa lebih rendah dari produk luar negeri karena tidak ada beban. Beban di sini dalam arti pajak untuk diimpor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bab 5, yaitu hak-hak digital. Bisa dilanjut? Apa sih hak digital itu? Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital itu terdiri dari beberapa hak-hak lagi nih. Hak-hak digital itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada hak untuk mengakses, yang kedua ada hak untuk berekspresi, dan yang ketiga ada hak untuk merasa aman. Hak untuk mengakses ini maksudnya adalah kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyediaan internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender dan penapisan, dan juga blokir. Selanjutnya untuk hak untuk berekspresi ini, itu ada contohnya, maksudnya penjelasannya jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam penggerakan masyarakat sipil. Untuk hak merasa aman sendiri, itu bebas dari penyadapan massal, dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Bisa dilanjut? Nah, terdapat indikator dalam hak digital yang mencangkup persoalan akses, kebebasan berekspresi, perlindungan atas data privasi, dan hak atas kekayaan intelektual di dunia digital. Pada bab ini bertujuan menjelaskan keempat topik tersebut dengan memberikan pemahaman atas masing-masing konsep, diikuti contoh-contoh yang relevan, serta dampak dari pelanggaran hak dan tanggung jawab digital terkait. Penjelasan lebih kompleks lagi tentang persoalan tadi nantinya akan dibawakan oleh teman-teman saya yang lainnya. Sebelum melanjut lebih jauh nih tentang indikator hak digital, kita pasti sudah paham dong di mana ada hak tentu ada yang namanya kebebasan dan tanggung jawab. Namun, kebebasan ini dimaksud bukanlah tanpa batas. Pembatasan kebebasan hak digital terdiri dari menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Artinya, dalam mewujudkan hak-hak digital ini, kita tidak boleh nih menginjak-injak hak orang lain, melukai, atau merusak reputasi orang lain. Selain itu, jangan mentang-mentang merasa punya the right of information atau hak atas informasi orang nih, lantas kita dengan gampang menyebarluaskan suatu rahasia pribadi orang lain atau bahkan dokumen-dokumen yang sifatnya sensitif. Kita harus punya batasan, dan ingat bahwa batasan hak digital sama dengan hak-hak lainnya seperti hak mengakses informasi, berekspresi, atau mengungkapkan pendapat pada umumnya. Yaitu, kita tidak boleh sampai menimbulkan keresahan, mengacaukan ketertiban, membuat huru-hara, dan menghasut orang lain. Bisa dilanjut?
Nah, yang selanjutnya ini ada akses digital, pintu menuju ruang partisipasi digital. Akses dalam konteks hak digital itu akses sebagai sebuah peluang atau kesempatan, sedangkan mengakses berarti berkesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Nah, bagaimana sih dengan akses digital? Akses digital berarti dapat terhubung dengan piranti digital yang membuka kesempatan untuk berpartisipasi secara elektronik dalam ruang digital. Kemampuan akses adalah kunci yang akan menuntun kita pada aktivitas-aktivitas lainnya di ruang digital. Ini ada kutipan dari Monggila, Kurnia, dan Banyumurti di tahun 2020. Boleh di next? Nah, akses keterampilan teknis dan keluargaan digital. Mengakses mencakup kemampuan untuk menggunakan apapun yang hendak diakses dengan sebaik-baiknya. Dalam lingkup literasi digital, kompetensi mengakses berarti mengacu pada serangkaian keterampilan teknis yang diperlukan bagi seorang individu ketika berinteraksi dengan media baru. Ini kutipan dari Wijayanto, Fitriani, dan Nurhayati di tahun 2019. Di ruang digital, kemampuan mengakses akan menghindarkan pengguna dari berbagai permasalahan. Di antaranya, seperti mengakses sumber informasi yang valid dapat membuat kita terhindar dari jebakan hoax, membantu kita dalam mengambil keputusan, hingga menyelamatkan orang lain ataupun kita sendiri dari fitnah atau tuduhan palsu. Kemudian ada mengakses perangkat secara legal dapat melindungi kita dari perbuatan yang melawan hukum karena melanggar hak cipta milik orang lain. Nah, selanjutnya yaitu mengakses program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dapat membantu kita mengoptimalkan fungsi program atau alat serta menghindari kerusakan. Dalam kurikulum TIK, akses digital ditempatkan sebagai komponen pertama. Bunyinya adalah setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas TIK, tapi tidak setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Ini kutipan dari Ari Bawanto di tahun 2019. Nah, jadi mengakses itu bukan hanya sekadar kemampuan, akan tetapi juga merupakan sebuah hak. Hal yang paling mendasar dari keluargaan digital adalah belajar untuk menghargai hak orang lain untuk mengakses teknologi informasi dan berjuang dalam mencapai kesetaraan fasilitas untuk mengakses teknologi informasi. Warga digital juga harus sadar bahwa akses merupakan hal berharga dan wajib digunakan dengan bertanggung jawab. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kebebasan berekspresi di ruang digital. Boleh next? Yang pertama, ada kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang menjadi ciri negara demokrasi. Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi tidak akan terwujud dan sistem pemerintahan jauh pada diktatorship atau pemerintahan otoriter. Hal ini dikarenakan kebebasan berekspresi juga berkaitan langsung dengan kebebasan berpendapat yang menjadi prasyarat demokrasi. Selanjutnya ada sebagai negara hukum. Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi sejak awal kemerdekaan melalui Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 28E ayat 2 dan 3, serta pasal 28F. Dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi tersebut, di pasal 28J ayat 1 dan 2 juga ditegaskan terkait sikap wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Boleh lanjut? Baik, selain hukum nasional, hukum internasional pun turut menjamin hak setiap orang memiliki kebebasan berekspresi. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Hal ini diatur dalam pasal 19 di dalam
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948. Lalu ada kebebasan berekspresi yang mencakup hak untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide dalam segala jenisnya, mencakup hak untuk berbagi atau mengekspresikan informasi dan ide, serta hak untuk mengakses informasi. Tonggak penting dari kebebasan berekspresi di ruang digital hadir di tahun 2012. Pada tahun itu, PBB mengeluarkan resolusi tentang pemajuan, perlindungan, dan penikmatan HAM atas internet. Salah satu pasalnya mengakui bahwa ekspresi yang disampaikan secara daring mendapatkan perlindungan yang sama dengan aktivitas berekspresi yang disampaikan secara luring. Yang kedua atau B, mempraktikkan kebebasan berekspresi sebagai hak digital. Dalam tanggal kompetensi literasi digital Jaringan Pegiat Literasi Media atau JAPELIDI, mempraktikkan kebebasan berekspresi sebagai bahan dari hak digital muncul setelah menguasai kompetensi dasar seperti mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, dan mendistribusikan. Penguasaan kebebasan berekspresi sebagai hak digital terkait dengan kompetensi berikutnya, yaitu memproduksi. Ini senada dengan modul BSSN, yaitu tentang panduan literasi media digital dan keamanan cyber, mudah, kreatif, dan tangguh di ruang cyber, yang dikemukakan oleh Mogilo, Kurnia, dan Banyumurti pada tahun 2020, yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai kompetensi ketiga, yaitu kreasi konten. Selanjutnya, kompetensi lain yang terkait dengan kebebasan berekspresi adalah mendistribusikan atau berbagi informasi atau konten, berpartisipasi atau terlibat secara aktif dalam berbagai bentuk interaksi, serta berkolaborasi dengan siapa saja untuk mencapai beragam tujuan, apakah terkait dengan pemenuhan hak politik pendidikan, pekerjaan, atau hiburan rekreasi. Boleh next? Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kebebasan berekspresi sebagai kecakapan digital atau sebagai aspek kewargaan digital. Dalam konsep literasi digital Kominfo, siberkreasi, kebebasan berekspresi mewujudkan kecakapan digital khususnya pada indikator cara menggunakan atau mempraktikkan ragam pengetahuan dasar yang telah dimiliki, mulai dari pengetahuan dasar mengenai lanskap digital, mesin pencarian informasi, hingga aplikasi percakapan dan media sosial. Sedangkan kebebasan berekspresi sebagai aspek kewargaan digital merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dengan baik dan benar, mulai dari batasan-batasan, norma perilaku, dan lain-lainnya. Inilah pembeda antara kebebasan berekspresi sebagai kecakapan digital dengan kebebasan berekspresi sebagai aspek kewargaan digital. Pengetahuan dasar dan cara mengaplikasikan kebebasan berekspresi diperoleh dari bahasan kecakapan digital, sementara batasan-batasan dalam penggunaannya menjadi ranah aspek kewargaan digital. Boleh di next. Selanjutnya C, kebebasan berekspresi bukan tanpa batas. Negara melindungi kebebasan berekspresi, tetapi bebas itu bukan tanpa batasan. Kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki batas-batas yang sama dengan hak-hak digital, yaitu tidak boleh melanggar hak dan melukai orang lain, juga tidak boleh membahayakan kepentingan publik, negara, dan masyarakat. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan dikenakan UU ITE pasal 27 ayat 3 dan akan mendapatkan sanksi yang sudah diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan
atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik adalah delik aduan. Artinya, kasusnya akan diproses jika diadukan oleh pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Next. Kemudian berikut alur pengawasan konten negatif melalui trust dan positif. Yang pertama itu crawling konten, yang mana menjelajah, membaca, dan mengambil atau menarik konten negatif yang sesuai dengan kriteria pencarian dengan perangkat pengendali proaktif. Yang kedua itu analisis konten, yang mana menggunakan metode analitik tertentu sehingga menghasilkan iuran berupa domain, subdomain, dan URL yang terindikasi melanggar. Yang ketiga, verifikasi dan validasi, yang mana pengecekan lebih mendalam pada iuran pada luaran sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, keputusan, yang mana mengambil keputusan apakah konten tersebut memang betul-betul negatif atau berbahaya, hasilnya akan dikirim ke sistem trust plus positif. Dan yang terakhir, aksi, yang mana langsung diblokir pemerintah atau dikomunikasikan pada platform untuk konten OTT atau over the top. Platformnya adalah akan men-take down konten tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan tentang perlindungan data privasi. Sebelum itu kita dapatkan dulu pengertian dari privasi sendiri. Jadi privasi ini merupakan kondisi dari kita yang nggak mau diketahui oleh orang lain tanpa izin kita. Nah, salah satu faktor yang membuat kita membutuhkan privasi atau tidak ingin ada data pribadi kita yang diketahui oleh orang lain itu adalah ketidaknyamanan. Atau bisa juga karena kekhawatiran penyalahgunaan data untuk tindakan kriminal. Isu penting dalam privasi adalah bagaimana melindungi data pribadi kita. Pelanggaran privasi terjadi ketika data-data pribadi kita diambil, dimanfaatkan, atau disebarluaskan tanpa persetujuan kita. Nah, mungkin kita udah sering dengar tentang privasi itu yang dimiliki sama orang-orang terkenal atau selebriti. Mungkin itu penting ya buat mereka karena kalau misalnya apa-apa diketahui oleh publik, itu bakalan banyak pers atau pencari berita yang mengejar mereka gitu. Kita kan sebagai manusia yang punya hak ketenangan tentunya akan merasa tidak nyaman ya. Kayak mau makan aja harus ditanya-tanya tentang apa. Kayak kita mau pergi kemana harus ditanya mau kemana kayak gitu kan. Nah tapi ternyata privasi ini bukan cuma dimiliki oleh orang-orang terkenal. Kita sebagai orang biasa juga kita harus memiliki privasi dan berhak untuk memiliki privasi. Boleh next? Oke, berdasarkan jenisnya, privasi itu dibagi jadi dua. Ada privasi diri atau pribadi, dan ada privasi kelompok. Privasi diri ini meliputi hal-hal yang bersifat internal dari diri pribadi seorang individu, seperti keluarga, kehidupan rumah tangga, keuangan, kesehatan, termasuk keyakinan atau kepercayaan. Nah, kalau privasi kelompok, ini meliputi database perusahaan, strategi, resep atau formula sukses, hingga laporan keuangan dari perusahaan maupun organisasi atau kelompok. Boleh di next? Oke, privasi dalam dunia elektronik, ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PTSE, Pasal 1 Ayat 29 yang berisi, data pribadi sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Nah, privasi daring atau privasi digital adalah hal mengenai masalah bagaimana kita mampu melindungi data-data pribadi dengan membatasi perizinan pihak lain untuk mengakses data pribadi kita. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita melarang orang lain untuk mengambil data kita? Jawabannya adalah jelas sangat boleh. Kenapa sih kita boleh melarang orang lain untuk mengambil data kita? Sebagai manusia, kita memiliki hak privasi yang sudah melekat pada kita sejak lahir ke dunia. Boleh di next? Oke, dalam dunia digital,
data pribadi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu identitas, catatan kesehatan, kondisi keuangan, pekerjaan, pendidikan, dan keluarga. Kalau dalam identitas, itu contohnya meliputi email kita, nomor handphone, nomor KTP, alamat rumah, hingga nomor ijazah. Catatan kesehatan meliputi kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang dan anggota keluarga, dokumen asuransi, nomor jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Kondisi keuangan meliputi bank apa yang kita gunakan, jumlah simpanan yang kita punya, jumlah dan posisi aset, PIN ATM, posisi dan status pajak, NPWP, status debitor atau kreditor, data transaksi keuangan yang digital maupun non-digital, dan sebagainya. Pekerjaan itu meliputi hasil evaluasi terkait dengan performa dalam melaksanakan tugas, kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi terhadap kemampuan seseorang. Pendidikan ini meliputi dokumen fisik ijazah, catatan pribadi yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal maupun non-formal, seperti nilai rapot, IPK, catatan pelanggaran, dan lain sebagainya. Dan terakhir, keluarga, yang meliputi dokumen keluarga, nomor kartu keluarga, riwayat, dan kondisi anggota keluarga. Kemudian, data pribadi ini itu dapat berupa item per item isian atau berbentuk fisik dokumen. Boleh di next? Dalam UU ITE, privacy rights atau data privasi yang terkait dengan penggunaan teknologi, ini dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Kedua, hak pribadi merupakan hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Dan yang terakhir, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Boleh di next? Oke, secara khusus dalam sistem elektronik, ketentuan mengenai privacy dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Turunannya terdapat dalam Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan. Boleh di next? Nah ini, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup beberapa hal sebagai berikut. Ada perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebocoran data. Kebocoran data itu dianggap sebagai pelanggaran privasi yang umum terjadi di dunia digital. Nah, kebocoran data ini itu mulai dari yang ringan hingga yang serius. Nah, contoh kalau kebocoran data ringan, misal kita ambil yang gampang ya. Ketika kemarin kita melakukan PKKMB. Nah, itu kan adalah suatu event yang dilaksanakan dengan partisipasi orang banyak. Dan kita sebagai pesertanya. Ketika PKKMB ini telah selesai, kemarin itu ada contohnya peserta terbaik yang diposting di media sosial. Sebenarnya, memposting foto kita tanpa persetujuan itu termasuk pelanggaran privasi. Kecuali kalau misalnya kita sebagai orang yang diposting fotonya itu sudah mengizinkan. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba kita ikut suatu acara, terus wajah kita diposting ke media sosial, itu bisa saja kita melakukan gugatan atau menyampaikannya secara langsung kalau misalnya saya tidak mau diposting. Dan itu bukanlah suatu kesalahan kita gitu. Dan memang diperbolehkan karena kita memiliki privasi. Contoh lainnya dalam pelanggaran privasi itu adalah sharenting. Misalnya, sharenting itu berbagi hal-hal oleh orang tua. Contohnya gini, misal ada anaknya yang berprestasi atau ingin berbagi kejadian lucu tentang anaknya yang melibatkan anggota keluarga. Nah, kemudian diunggahlah oleh orang tua ke media sosial. Tindakan itu merupakan pelanggaran pribadi terhadap hak digital anak. Sebenarnya anak itu kalau yang masih kecil ya, emang nggak bisa ngomong. Tapi bukan tidak mungkin ini akan berpengaruh pada masa depan anak. Kalau kita ambil contoh misalnya,
dulu waktu kecil orang tua kita sering bagi foto-foto kita ke Facebook gitu. Pas sudah besar kan mungkin ada beberapa yang merasa, aduh, gue aib banget ya di sini gitu. Aduh, jangan diposting dong, malu banget, minta dihapus. Nah, itu termasuk salah satu pelanggaran privasi hak-hak anak di dunia digital. Atau bisa juga kalau misalnya kita berbagi, misal ada orang tua yang punya bayi masih usia dini gitu ya, yang masih kecil banget, yang lucu-lucunya sering banget diposting gitu. Jalan-jalan ke pasar diposting, jalan-jalan ke mall diposting. Nah, itu selain tidak baik untuk privasi si anak, ternyata juga memiliki dampak yang bahaya. Kalau misalnya ada orang jahat yang berniat, yang namanya diposting ke internet itu kan semua orang bisa lihat ya. Jadi tiba-tiba orang tuanya memposting, terus ada orang yang niat jahat karena tahu lokasi anak ini sedang ada di mana dan sedang melakukan apa, bisa saja orang jahat itu ingin menculik anak tersebut yang nantinya untuk digunakan pemerasan kepada orang tuanya, sehingga membagikan aktivitas anak itu sebenarnya harus hati-hati, jangan semuanya benar-benar dipublikasikan. Boleh di next? Oke, selanjutnya jadi korban penjualan data. Berapakah harga data diri kita? Harga data diri ya, bukan harga diri. Oke, melansir dari Privacy Affairs dan Antara itu surat kabar, ini adalah daftar harga data pribadi yang dijual di deep web. Kita bisa dilihat di situ ada kartu kredit, layanan pembayaran, dokumen palsu, media sosial, malware, DDoS attack, pindahan kartu SIM, dan rekam medis. Harganya bervariasi dan biasanya dalam deep web itu dijual dalam satuan dolar. Terus kalau dirupiahkan kurang lebih seperti ini. Dan yang paling mahal itu adalah malware atau data-data yang ada pada software kita. Mungkin kalau misalnya kita memiliki kartu kredit, cuma satu, layanan pembayaran atau dokumen bisa aja cuma beberapa selembaran. Tapi kalau dalam software, banyak banget data yang kita simpan, makanya harganya mahal banget. Ya, karena dalam PC kita atau komputer kita, itu bukan cuma ada satu atau dua dokumen, mungkin bisa sampai ribuan dokumen. Boleh di next? Oke, pelanggaran privasi akibat kelalaian pribadi. Nah, nggak jarang juga pelanggaran privasi ini dilakukan oleh pemilik privasi tanpa disengaja. Jadi dilakukan oleh kita sendiri yang punya data pribadi. Di ruang digital itu ada banyak banget cara untuk menarik data pribadi calon konsumen. Misalnya dari iming-iming produk, menjadi anggota komunitas, kuis-kuisan, unduh aplikasi, meningkatkan kualitas layanan, dan lain-lain modusnya. Dan yang sekarang paling sering itu binomo ya. Di internet tuh iklan pasti binomo. Oke, ketika kita menginstal aplikasi, ketika kita sudah tertarik, terus kita install nih aplikasi. Nah, kerap itu kita sebagai pengguna nggak baca persyaratan atau disclaimer secara utuh. Biasanya kayak apalagi kalau dari Google, ya udah next, skip gitu ya. Apa aja diterima. Padahal harusnya dibaca dulu apa aja yang bakalan diambil oleh aplikasi tersebut. Sehingga tanpa disengaja kita itu mengizinkan penyedia platform untuk mengambil data pribadi kita. Nah, sehingga sebagai warga digital, apa yang harus kita lakukan? Pahami tentang privacy. Bagaimana sistem privacy itu, terus batas-batas privacy. Apa aja yang boleh kita bagikan, apa aja yang harus kita simpan sendiri dari jenis-jenis data pribadi. Kemudian mengelola data pribadi sebaik-baiknya. Nah, pelindungan privasi sebenarnya adalah masalah strategi mengelola data pribadi dengan bijak dan cerdas. Boleh di next? Oke, ini adalah tips untuk melindungi data pribadi. Pertama, berhati-hatilah dengan serangan phishing yang memangsak kredensial untuk login atau detail kartu kredit dari aplikasi. Kemudian yang kedua, pilihlah kata sandi yang kuat dan unik di setiap akun. Ketiga, melakukan autentikasi 2 faktor setiap diminta, supaya lebih aman akunnya. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses akun yang berisikan data sensitif Anda. Nah, jadi sebenarnya Wi-Fi itu juga harus hati-hati ya, terutama Wi-Fi yang kadang suka muncul tiba-tiba tanpa ada password. Nah, itu bisa aja merupakan rencana tindak kriminal. Jadi kalau misalnya kalian pakai Wi-Fi yang nggak jelas dari mana asal-usulnya, terus mau buka mobile banking, nah itu harus hati-hati. Kemudian yang kelima,
Gunakanlah layanan pemberitahuan pelanggaran data untuk mengetahui apakah detail Anda telah dicuri dalam pelanggaran data yang diketahui. Yang terakhir, jangan meremehkan nilai solusi keamanan berlapis dan pastikan selalu mutakhir. Boleh next? Oke, ini yang terakhir, kalau misalnya data pribadi kita dicuri oleh pihak lain, apa yang harus kita lakukan? Pertama, wajib melapor ke pihak terkait, hubungi call center resmi. Misalnya kalau terjadi pencurian nilai PIN ATM, nah itu harus segera melapor ke bank tempat Anda menggunakan bank tersebut. Terus kedua, melapor ke pihak perusahaan dompet digital atau e-commerce terkait, melapor ke kepolisian. Keempat, melapor ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan jika berhubungan dengan keuangan. Dan yang terakhir itu tulis surat pembaca. Jangan lupa siapkan bukti, publikasikan di media sosial atau jaringan pertemanan. Bukti dapat berupa truk transfer atau tangkapan layar. Nggak perlu malu untuk mempublikasikan insiden yang menimpa. Dengan cara ini, kita bisa mencegah orang lain terjebak pada masalah serupa. Ya, contohnya kalau misalnya, waktu itu sering banget banyak penipuan-penipuan di Instagram, ya, mengenai titipan online, dengan harga baju yang murah-murah, ternyata itu penipuan. Nah, kita sebagai, kalau misalnya kita tertipu, itu nggak apa-apa, kita sharing aja di Snapgram kita supaya orang lain tidak terkena penipuan seperti itu juga. Oke, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sendiri itu adalah hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Kekayaan intelektual, demikian singkatnya, adalah terjemahan dari intellectual property right. Hak yang dimaksud di sini itu yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari produk yang dilindungi oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak ini dapat dilindungi oleh undang-undang dan memiliki konsekuensi hukum. Boleh di next? Nah, sejauh ini tercatat 7 jenis kekayaan intelektual yang masing-masing didasari oleh undang-undang sendiri. Yang pertama itu ada hak cipta, lalu ada hak paten, ada merek, ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, dan ada indikasi geografis dan indikasi asal. Boleh di next? Lalu saya akan membahas tentang hak intelektual digital. Perlindungan kekayaan intelektual di internet sama saja dengan perlindungan kekayaan intelektual pada umumnya. Ini tercantum dalam berbagai landasan hukum untuk setiap jenis kekayaan intelektual. Contohnya itu hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pada suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini diatur dalam perundang-undangan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pengumuman. Contoh kasus di hak intelektual digital itu ketika saya mempublikasikan buku atau jurnal atau artikel di sebuah web, seharusnya saya bisa mendapat keuntungan dari publikasi itu. Namun, mungkin sebagian dari kalian mengunduh web saya atau jurnal saya itu secara gratis. Itu sudah termaksud dalam pelanggaran hak intelektual digital. Boleh di next? Nah, ini ada contoh-contoh pelanggaran hak cipta di internet. Yang pertama itu mengunggah atau mengunduh ciptaan berupa lagu, video, gambar, tulisan secara tanpa hak. Ya, contohnya itu kayak kita download lagu dari artis-artis secara web gratis gitu kan udah banyak ya sekarang. Yang kedua itu membuat website dengan menggunakan gambar, foto, layout, desain, video secara tanpa hak. Itu seperti yang dijelaskan oleh Ade sebelumnya ya, yang kayak contoh PKKMB tadi. Yang ketiga itu ada mengakui karya tulis orang lain sebagai karya tulis sendiri atau plagiat. Ini juga udah banyak ya di contoh kasus di kehidupan kita. Jadi ada beberapa oknum yang melakukan plagiarisme terhadap penulis-penulis, peneliti orang-orang lain. Oke, boleh di next. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Heni. Terima kasih Mas Mufti Ramadan. Ini 2 kelompok bagus semua ya. Bagus, saya bilang bagus sekali, detail. Terus yang kelompok terakhir ini menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga hak intelektual kita di dunia digital. Kita juga menghargai orang lain dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bagus banget ya. Jadi apresiasi untuk 4 kelompok yang udah maju ya.